Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram pada Kitabul Hajj, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah hajjan mabruran wa umratan mabrurah, amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-756 dalam kitab saya. Ini hadis masih membahas tentang Jumrah Aqabah, yang sebenarnya istilah yang tepat adalah Jamrah ya, tapi sering kita menyebutnya Jumrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, qala lana, berkata kepada kami, yaitu para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarmu, janganlah kalian melempar al-jamrata, jamrah maksudnya jamrah Aqabah, hatta sehingga tatlu'asy syamsu, terbit matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Nasa'i, wa fihi, dan di dalam sanadnya inqita, terputus. Tetapi meskipun hadis ini sanadnya terputus, tetapi kesimpulannya sahih karena ada jalur lain yang tidak terputus. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Jumrah Aqabah yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu pada hari menyembelih kurban, hari nahar, itu dilakukannya adalah kapan? Tatlu'asy syams, menunggu sampai terbit matahari. Ringkasnya dilakukan pada waktu duha. Jadi orang yang haji jumrahnya itu kan ada tanggal 10, ada tanggal 11, ada tanggal 12, ada tanggal 13. Nah, yang tanggal 10 ini waktunya berbeda. Waktunya adalah waktu duha, setelah terbit matahari. Untuk hari-hari setelahnya itu melempar jumrahnya nanti akan dijelaskan setelah zuhur ya, menunggu zuhur. Nah, tapi kalau di sini enggak, menunggu terbit matahari. Maka ini hadis bicara tentang Jumrah Aqabah yang dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah. 757, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, arsala, telah mengutus an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Ummi Salamah, Ummu Salamah istri beliau, lailatan nahar, pada malam hari nahar, malam 10 Dzulhijjah. Jadi besoknya 10 Dzulhijjah, ini malamnya. Faramat, maka dia melempar al-jamrah, maksudnya Jumrah Aqabah, qablal fajri, sebelum terbit fajar. Thumma madat, kemudian dia lanjut, fa'afadat, lalu dia tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, disebut juga tawaf ziarah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sesuai syarat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bolehnya Jumrah Aqabah dilakukan qablal fajri, sebelum fajar, dengan syarat bagi orang-orang yang punya udzur. Nah, di sini yang punya udzur siapa? Ini contohnya adalah Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para wanita adalah makhluk yang lemah. Anak-anak kecil juga mereka lemah. Orang-orang sakit juga mereka lemah. Maka wanita, anak kecil, orang tua renta, orang sakit, boleh mereka melempar jumrah sebelum waktunya. Waktunya dari waktu duha kan? Nah, ini sebelum duha, sebelum fajar malah, berarti masih malam hari, belum subuh. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Ada udzur. Jadi ringkasnya dua hadis ini tidak saling bertentangan. Hadis yang pertama itu bicara tentang hukum asal, hadis yang kedua itu bicara tentang orang-orang yang punya udzur atau punya alasan. Maka Islam ini agama yang mudah, ketika ada udzur maka pasti dilonggarkan oleh Islam. 758, wa an Urwah bin Mudarris radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida, barang siapa yang menyaksikan salatana hadhihi, salat kami ini, yakni bil Muzdalifah, yaitu salat di Muzdalifah, fawaqafa, lalu dia wukuf di Muzdalifah, ma'ana, bersama kami, hatta nadfa, sampai kami pergi dari Muzdalifah, waqad waqafa, dan dia juga sudah wukuf bi Arafah, di Arafah, qabla dzalika, sebelum itu, lailan aw naharan,
baik siang maupun malam, baik malam maupun siang, faqad tamma, maka sungguh telah sempurna hajjuhu, hajinya, wa qada, dan dia telah menunaikan tafathahu, manasiknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5, disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang inti dari ibadah haji adalah dua. Yang pertama adalah wukuf di Muzdalifah. Kapan wukuf di Muzdalifah? Rasulullah mengatakan syahida salatana, ikut salat bersama kami di Muzdalifah. Maksudnya di sini salat subuh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Arafah kemudian menuju Muzdalifah. Sampai itu di Muzdalifah, beliau menjamak antara salat maghrib dengan isya, kemudian melakukan salat subuh. Nah, maka yang dimaksud salat di sini adalah salat subuh di Muzdalifah. Setelah itu wukuf. Wukufnya sampai nadfa, sampai kami pergi. Lah Nabi itu perginya sampai terang benderang fajar, tetapi belum terbit fajar. Itulah wukufnya di Muzdalifah. Setelah salat subuh, wukuf di Muzdalifah sampai terang. Kalau sekarang mungkin sampai jam 5:30 karena terbitnya mungkin jam 6. Nah, maka ketika sudah terang begitu, Nabi kemudian pergi meninggalkan Muzdalifah. Yang kedua yang penting juga adalah waqafa bi Arafah, wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah itu sah lailan au naharon, baik malam maupun siang. Meskipun hanya 1 menit. Yang penting sudah berada di Arafah, wukuf, tinggal di situ untuk ibadah. 1 menit termasuk. Karena dalam hadis yang lain kalimatnya lebih jelas lagi, ya. Mohon maaf, saya lupa kalimatnya yang lebih jelas, yaitu disebutkan di situ sa'atan, meskipun hanya sesaat saja di Arafah. Yang penting sudah wukuf di Arafah, baik itu lailan, malam hari, au naharon, atau siang hari, maka sudah sah hajinya, sehingga dia sudah sempurna hajinya. Hadis berikutnya 759, wa an Umar radhiyallahu anhu qala, innal musyrikina, sesungguhnya orang-orang musyrik, kanu adalah mereka, la yufidun, mereka tidak pergi, maksudnya dari Muzdalifah, hatta sehingga tatlu asyamsu, matahari terbit. Wa yaquluna, dan orang-orang musyrik mengatakan, asyrik, masuklah waktu isyraq, Sabir, wahai gunung Sabir, gunung yang ada di Muzdalifah situ. Wa anna, dan bahwasanya an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam khalafahum, menyelesai orang-orang musyrik. Thumma afadha, maka beliau itu melakukan maka beliau itu pergi, yaitu pergi dari Muzdalifah qabla, sebelum an tatlu'asy syamsu, matahari terbit. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi orang-orang jahiliyah di masa dulu kalau melakukan ibadah haji, mereka wukuf di Muzdalifah menunggu sampai matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit, baru mereka pergi dari Muzdalifah. Maka mereka mengatakan asyrik Sabir, wahai Sabir, hendaklah engkau segera masuk waktu isyraq, yaitu masuk waktu terbitnya matahari. Jadi mereka nunggu-nunggu terbitnya matahari sambil mengatakan begini, asyrik Sabir, terbitlah segera wahai matahari sehingga masuk waktu isyraq. Nah, Nabi SAW menyelisih mereka, maka beliau itu meninggalkan Muzdalifah qabla, sebelum tatlu'asy syamsu, terbit matahari. Karena itu ibadah haji harus sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Nabi di Muzdalifah sampai sebelum terbit matahari, maka kita juga begitu. Di Muzdalifah jangan melewati sampai terbit matahari. Karena ini adalah manasik yang diajarkan oleh Rasul, yang beliau sudah berpesan, ambillah manasik dari saya. Hadis berikutnya 760 dan juga 761. Ini 2 nomor karena sahabatnya yang meriwayatkan 2 orang. Wa an Ibni Abbasin, ini sahabat yang pertama, wa Usamah bin Zaid, ini sahabat yang kedua, radhiyallahu anhum, qala, lam yazal, tidak henti-hentinya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi, membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, hatta sehingga rama, melempar jamratal aqabah, jumrah aqabah, yaitu pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini bicara tentang sampai kapan orang haji membaca talbiyah. Jadi mulai masuk ihram kan baca talbiyah,
sampai kapan berhentinya. Kalau mulainya sudah jelas, ketika sudah ihram, kemudian naik di atas kendaraan, baru mengucapkan talbiyah. Nah, sampai kapan? Di sini disebutkan hatta rama jamratal aqabah, sampai melempar jumrah aqabah. Menurut mayoritas para ulama, ini maksudnya adalah dari pertama kali melempar. Pertama kali lemparan itu talbiyah sudah berhenti total. Kenapa? Karena orang melakukan jumrah, melempar jumrah itu membaca takbir Allahu Akbar. Otomatis talbiyahnya harus berhenti karena dia akan membaca apa? Takbir. Ini menurut mayoritas para ulama. Ini hukumnya bagi orang yang ibadah haji. Kalau orang yang ibadah umrah, maka talbiyahnya berhenti sampai dia melakukan tawaf. Dulu sudah pernah kita bahas tentang umrah secara ringkas ya. Ringkasnya pertama melakukan ihram, yang kedua melakukan tawaf, yang ketiga melakukan sa'i, yang keempat melakukan tahallul. Itu ringkasnya umrah, 4 amalan. Nah, ketika kita sudah masuk ihram, kita membaca talbiyah. Begitu kita mulai tawaf, amalan yang kedua dari umrah, maka sudah berhenti dari talbiyah. Nah, maka berbeda berhentinya talbiyah orang ihram, orang umrah dengan orang yang haji. Kalau yang haji sampai lempar jumrah, berarti sampai tanggal 10. Kalau orang yang umrah sampai melakukan tawaf, ini sudah berhenti dari talbiyahnya. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan ibadah ini baik umrah maupun haji. Amin ya rabbal alamin. 762. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Ibnu Mas'ud ja'ala menjadikan al-baita Ka'bah an yasarihi, di samping kirinya sana. Wa minan, sementara Mina an yaminihi, di samping kanannya sana. Wa ramal jamrah, beliau melempar jumrah bisab'i hasayatin, 7 kerikil. Wa qala, dan dia mengatakan, hadza, disinilah maqamu, tempat berdirinya, alladzi, orang yang unzilat alaihi, diturunkan kepadanya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Ini menunjukkan adalah posisi orang yang melempar jumrah. Bagaimana posisinya? Ka'bah di samping kiri, Mina di samping kanan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud melakukan ini untuk menolak pendapat orang-orang yang mengatakan melempar jumrah itu harus dari atas. Enggak benar. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Nabi dulu melempar jumrah bukan dari atas. Beliau posisinya adalah seperti saya ini sekarang ini. Ka'bah di samping kiri, Mina di samping kanan. Ini bukan tempatnya, bukan di atas ini, di tempat yang biasa. Nah, kemudian beliau melempar jumrah di situ. Beliau mengatakan, Nabi dulu melempar jumrah juga di sini ini. Nah, beliau mengatakan Nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu surat Al-Baqarah. Kenapa dia sebutkan surat Al-Baqarah? Padahal semua wahyu Al-Quran itu juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau menyebutkan surat Al-Baqarah secara khusus karena di dalam surat Al-Baqarah ini disebutkan banyak sekali ayat-ayat tentang ibadah haji. Ya. Jadi seolah-olah beliau mengatakan Nabi itu melakukan cara jumrah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. 763. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, rama, telah melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata, jumrah Aqabah, yauman nahri, pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, duha, pada waktu duha. Wa amma ba'da dzalika, adapun setelah itu yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, fa idza, maka apabila zalatis syamsu, telah tergelincir matahari. Hadis riwayat Muslim. Inilah cara kita atau waktu kita melempar jumrah. Kalau tanggal 10 waktunya khusus, yaitu waktu duha, setelah terbit matahari. Kalau hari-hari setelahnya, yaitu hari tasyrik, maka melempar jumrahnya adalah setelah zuhur, setelah tergelincir matahari, setelah masuk waktu zuhur. Nah, waktu-waktu seperti ini jangan diselisihi kecuali kalau ada uzurnya. Kalau tidak ada uzurnya, maka harus sesuai dengan waktu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 764. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu, bahwasanya Ibnu Umar kana adalah yarmil jamrata ad-dunya, melempar jumrah yang terdekat.
Bisab'i hasayatin, dengan 7 kerikil. Yukabbiru, beliau takbir, ala athari, setelah kulli hasatin, setiap 1 kerikil dilempar. Thumma yataqaddam, kemudian beliau maju. Thumma yushil, kemudian menempati tempat yang datar, ya, mencari tempat yang datar. Fayaqumu, lalu beliau berdiri di tempat datar tadi. Fayastaqbilul qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat. Fayaqumu tawilan, lalu berdiri lama. Dalam riwayat yang lain disebutkan lamanya itu seperti membaca Al-Baqarah. Jadi sekitar 1 jam lebih. Nah, ini kalau kita melakukan sunnah ini lelah. Karena itu tidak wajib berdiri lamanya 1 jam. Berdiri untuk apa? Wa yad'u, beliau berdoa. Wa yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua telapak tangannya. Nah, bayangkan, doa mengangkat kedua telapak tangan 1 jam lebih. Siapa kuat? Karena itu doa setelah melempar jumrah yang pertama ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Seandainya ditinggalkan hajinya tetap sah, tetapi tidak sesuai sunnah. Kalau kita doa tetapi sebentar, juga sah hajinya, tetapi tidak sesuai sunnah. Kalau mau sesuai sunnah, berdiri yang lama. Maka Ibnu Umar, beliau berdirinya itu sekitar membaca surat Al-Baqarah lamanya. Setelah selesai melempar jumrah yang terdekat, kemudian yarmi, melempar jumrah al-wusta, yang tengah. Karena jumrah ada 3 ya, jumrah terdekat, kemudian jumrah wusta, kemudian jumrah aqabah, jumrah yang terbesar. Kemudian ya'khudhu, beliau mengambil dzatas shimal, ke arah kiri. Fayushil, lalu mencari area datar. Wa yaqumu, berdiri mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat lagi. Thumma yad'u, kemudian doa lagi. Fayarfa'u yadayhi, mengangkat kedua telapak tangannya lagi. Wa yaqumu, dan beliau berdiri tawilan, lama. Nah, lamanya tadi ya sekitar membaca apa? Surat Al-Baqarah. Kemudian yarmi, melempar jamrata dzatil aqabah, jumrah aqabah, jumrah yang terbesar. Min batnil wadi, dari perut lembah, jadi dari tengah-tengah lembah. Wala yaqifu, lalu beliau tidak berhenti, indaha, di situ. Thumma yansharif, kemudian beliau langsung pergi, ya, jadi tidak pakai berhenti, tidak pakai doa. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, hakadha, seperti inilah, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, melakukannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini bicara tentang melempar jumrah pada hari-hari tasyrik, tanggal 11 dan seterusnya. Yang dilempar berapa jumrah? 3 jumrah. Kalau tanggal 10 yang dilempar hanya 1 jumrah, jumrah aqabah saja. Maka waktunya berbeda. Tetapi karena ini adalah tanggal 11 dan seterusnya yang dilempar 3 jumrah, maka waktunya itu setelah tergelincir matahari, gampangannya setelah zuhur. Sunnahnya adalah setelah jumrah pertama dilempar, maka tidak langsung pergi, tapi menyingkir supaya tidak terkena lemparan jumrah orang-orang, kemudian berdiri menghadap ke arah kiblat, berdoa. Dan ini dalil bahwasanya doa itu bagusnya adalah yastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Setelah sholat misalnya, nah kita berdoa menghadap kemana? Bebas sebenarnya, tapi paling bagusnya menghadap ke arah kiblat. Kita berada di rumah, pengen berdoa karena turun hujan. Turun hujan adalah doa mustajab. Doanya menghadap kemana? Bebas. Tapi kalau menghadap ke arah kiblat lebih afdol, lebih utama. Kemudian setelah itu melempar jumrah yang kedua, jumrah wusta. Sama juga, disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat, berdoa, lama doanya. Setelah itu baru lempar jumrah aqabah, dan di situ tidak ada doa di situ. Karena itu doa hanya jumrah pertama dan jumrah kedua. Setelah itu jumrah aqabah nggak ada doa, langsung pergi. Demikian juga nanti hari berikutnya, tanggal 12 Dzulhijjah, melempar jumrah lagi kan? Nah, caranya seperti itu juga. Lempar jumrah, doa, lempar jumrah, doa, kemudian itu lempar jumrah, pergi. Nah, cara-cara ibadah seperti ini kita tidak perlu bertanya kenapa begitu, tidak usah bertanya. Lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai masalah. Hadis berikutnya 765. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ya Allah irham rahmatilah
al-muhalliqin, orang-orang yang cukur gundul. Qalu, para sahabat berkata, wal muqassirin, demikian juga orang yang hanya potong rambut. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala fi tsalitsah, beliau baru mengatakan pada doa yang ketiga, wal muqassirin, dan juga orang-orang yang hanya memotong rambutnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang tahallul setelah selesai umrah atau setelah selesai haji. Seseorang akan melakukan gundul atau cukur rambut, bebas, boleh potong rambut, boleh gundul, tapi gundul lebih utama. Kenapa? Didoakan Nabi sampai 3 kali. Adapun yang hanya potong rambut, maka dia mendapatkan doa dari Nabi hanya 1 kali. Karena itu rata-rata orang yang paham lebih suka untuk gundul daripada hanya potong rambut, karena pahalanya lebih banyak. Doa dari Nabi mendapatkan rahmat Allah sampai 3 kali. Tapi gundul ini, ya, muhallikin ini khusus untuk para kaum laki-laki. Wanita tidak boleh gundul, karena gundul ini merupakan khususiyah bagi laki-laki, yaitu laki-laki yang hanya boleh gundul saja. Perempuan tidak pantas untuk gundul. Perempuan ini perlu untuk berhias kepada suaminya, berhias kepada orang yang akan menikahinya. Nah, maka dia hendaklah menjaga rambutnya sehingga ada orang yang melamarnya, atau kalau dia sudah punya suami sehingga suaminya tidak lari dari dia. Karena gundul ini menyebabkan cantiknya hilang, Pak. Coba istri difoto kemudian rambutnya itu dihilangkan seolah-olah gundul. Ini kelihatan elek banget. Dengan adanya rambut tambah cantik. Bahkan sebagian wanita itu kalau dia tidak pakai jilbab tidak cantik. Begitu dipakai jilbab cantik. Nah, maka ini jilbab, demikian juga rambut, ini adalah perhiasan bagi wanita, menambah kecantikan seorang wanita. Hadis berikutnya 766. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa, berdiri, fi hajjatil wada. Mohon maaf. Ini maksudnya adalah berdiri ini maksudnya di atas untanya. Jadi bukan berdiri di atas kaki, bukan. Fi hajjatil wada, pada waktu haji wada. Faja'alu, lalu mereka berbuat, yas'alunahu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, ada seseorang berkata, lam ash'ur, saya tidak sadar atau saya tidak tahu. Fahalaktu, maka saya cukur gundul, qabla an adhbah, sebelum saya menyembelih kurban, menyembelih hadyu. Qala, beliau mengatakan, idhbah, sembelihlah, wala haraja, tidak apa-apa, jadi hajinya sah. Faja'a akhar, datang orang yang lain. Faqala, dia mengatakan, lam ash'ur, saya tidak tahu. Fanahartu, saya menyembelih, qabla an armi, sebelum saya melempar jumrah aqabah. Qala, beliau mengatakan, ya sudahlah, irmi, lempar jumrah aqabah, wala haraja, enggak ada masalah, berarti hajinya sah. Fama su'ila, maka tidaklah beliau ditanya, yauma idzin, pada hari itu, maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah, an syai'in, dari sesuatu, yaitu amalan tanggal 10 Dzulhijjah, quddima, yang didahulukan, wala ukhira, tidak pula diakhirkan, illa qala, kecuali Nabi bersabda, if'al, lakukanlah, wala haraja, tidak ada dosa bagi kamu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu boleh dibolak-balik, tidak harus urut apabila seseorang tidak mengetahui urutannya. Karena di sini orangnya mengatakan apa? Lam ash'ur, saya tidak tahu. Jadi urutannya bagaimana enggak tahu. Nah, bagi kita supaya kita tahu urutannya, mari kita pelajari. Urutannya adalah ron hid. Ra itu adalah ramyun, melempar jumrah. Nun itu adalah nahrun, menyembelih. Ha itu adalah halqun, yaitu gundul. Ta itu adalah tawafun, yaitu apa? Tawaf. Nah, urutannya ini. Ron hid. Kalau disingkatkan gampang ya. Ron hid. Bayangkan ada orang naik motor ngebut, ron. Kemudian setelah ngebut ada orang nyebrang, dia langsung ngerem, hit. Nah, ron, hit. Nah, ini untuk memudahkan menghafalnya.
Ronhid, insyaallah hafal Pak nggih. Tapi ini singkatan Arab nih Pak. Ron, ro itu romyun, melempar jumroh. Nun itu nahrun, menyembelih kurban. Ha itu halqun, menggundul. To itu tawafun, tawaf. Kalau mau disingkat pakai bahasa Indonesia jadi apa nih? J S G T. Napa singkatannya? Jos. Terus GT ini apa? Yes, pokoknya inilah ya ringkasannya. Nah, maka panjenengan nanti kalau haji supaya urut seperti Nabi SAW, ini urutannya dihafalkan. Ronhid, romyun nahrun, halqun, tawafun. Tapi seandainya nggak hafal kemudian kepulak balik seperti ini, haji panjenengan tetap sah karena la haraj. Tapi lebih bagus kalau urut sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Hadis 767. Wa 'anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara, menyembelih qabla ayyahliqa, sebelum beliau gundul. Nah, sudah urut kan? Ron, hid. Nahrun, menyembelih, sebelum halqun, menggundul. Wa amara, dan beliau menyuruh ashabahu, sahabat-sahabatnya, bidzalika, dengan hal itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi urutannya yang benar, nahrun, menyembelih dulu, baru halqun, menggundul. 768. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila ramaitum, kalian sudah melempar jumrah, wa halaqtum, dan kalian sudah gundul, faqad halla, maka sungguh telah halal, lakum, bagi kalian, atib, memakai parfum, wa kullu syai', dan segala sesuatu yang dilarang bagi orang yang ihram sudah halal, illa, kecuali satu aja, an-nisa, istri belum halal untuk jima. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan dalam sanadnya ada kedhaifan. Sebelum hadis ini dijelaskan, perlu diketahui bahwa hadis ini sahih tetapi tanpa kata-kata wa halaqtum. Karena itu kata-kata halaqtum ini sengaja saya kasih tanda kurung untuk menunjukkan dhaifnya hanya letaknya di kalimat ini saja. Maka kalau tanpa kalimat itu hadis ini sahih. Berarti maksudnya gimana? Idza ramaitum, kalau tanggal 10 Dzulhijjah sudah melempar jumrah, maka sudah halal untuk pakai parfum. Sudah halal untuk pakai baju biasa seperti ini. Sudah halal untuk memakai peci. Sudah halal wanita untuk memakai niqab, cadar, memakai sapu tangan, memakai tutup tangan, memakai apapun yang sebelumnya dilarang ketika ihram, maka sudah halal lagi. Kalau mau halal secara sempurna, yaitu halal untuk jima dengan istri, maka harus menunggu sampai selesai tawaf ifadah. Karena tadi kan amalannya 4 ya. Ramyun, melempar jumrah, itu yang pertama. Kemudian nahrun, menyembelih, kemudian halqun, gundul, kemudian tawaf, ini yang terakhir. Nah, kalau kita sudah melakukan yang pertama, yaitu lempar jumrah, maka ini halal kecil, sehingga parfum halal, memakai baju halal, dan seterusnya. Tetapi halal besarnya, yaitu jimanya, harus sampai selesai, yaitu tawaf. Inilah 4 amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah yang dilakukan oleh ibadah haji. Dan apabila 4 amalan ini sudah dilakukan semuanya, maka dia sudah halal, sudah betul-betul halal, boleh mengumpuli istrinya. Hadis berikutnya 769. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa, tidak ada, 'alan nisa, bagi para wanita, halqun, menggundul rambut, wa innama, tiada lain, yuqassirna, mereka hanya memendekkan rambut atau memotong rambut. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nah, inilah dalil bahwasanya wanita tidak boleh gundul rambut. Mereka menginginkan pahala yang besar, kemudian gundul, malah nggak dapat pahala, malah dosa, karena mereka melanggar aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pahala yang besar untuk gundul rambut ini hanya berlaku untuk kaum laki-laki, tidak berlaku untuk kaum wanita. Hadis 770. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu
istadzana minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabita untuk bermalam di Makkah, di Mekah, layali Mina, pada malam-malam Mina, maksudnya malam-malam hari tasyrik, karena hari tasyrik disebut juga hari Mina. Kenapa dia tinggal di Mekah? Min ajli, dari sebab siqayatihi, dia bertugas memberikan minuman kepada orang-orang haji. Siqayah, memberikan minuman dari air Zam-Zam kepada orang-orang yang haji. Fa'adina, maka Nabi mengizinkan lahu untuk Abbas. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang mabit di Mina. Apa hukumnya mabit di Mina? Hukumnya mabit di Mina adalah wajib, sehingga orang yang haji pada tanggal-tanggal hari tasyrik, malam-malam Mina, dia harus mabit bermalam di Mina. Kecuali kalau ada udzur, sebagaimana Abbas ini, dia punya tugas untuk membagikan minuman air Zam-Zam kepada orang-orang haji, sehingga dia tidak bisa mabit di Mina, dia harus berada di Mekah, diizinkan oleh Nabi SAW. Demikian juga kalau ada orang sakit, dia harus datang ke rumah sakit, gak ada masalah, karena dia punya udzur. Yang tidak punya udzur harus mabit di Mina, bermalam di Mina. Tanggal berapa? Tanggal malam-malam Mina, yaitu hari-hari tasyrik. 771 wa an Asim bin Adi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa, memberikan keringanan li ru'atil ibil, untuk para penggembala unta, fil baitutah, di dalam masalah bermalam, an Mina, dari Mina ya. Jadi maksudnya para penggembala kambing boleh, penggembala unta boleh tidak mabit di Mina. Lah terus bagaimana mereka melempar jumrohnya? Yarmuna, mereka melempar jumroh yauman nahri, pada hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Thumma, kemudian yarmunal ghada, mereka melempar besoknya, liyaumaini, untuk 2 hari. Thumma, kemudian yarmuna, mereka melempar jumroh lagi yauman nafri, pada hari nafar, maksudnya tanggal 13 Dzulhijjah. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Maksudnya gini, Pak. Melempar jumrah 4 hari kan? Tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12, 13. Nah, orang-orang yang menggembala onta ini, mereka tidak bisa 4 hari berada di Mina, karena mereka akan lama meninggalkan ontanya. Padahal ontanya membutuhkan pemeliharaan. Akhirnya mereka tanggal 10 mereka melempar jumrah Aqabah, ya kan? Kemudian tanggal 11 mereka tidak lempar jumrah, karena mereka langsung pergi ke tempat onta mereka. Maka mereka utang 1 hari tidak lempar jumrah. Akhirnya utang ini didobel pada tanggal berikutnya. Berarti tanggal 11 mereka nggak lempar jumrah. Tanggal 12 mereka lempar jumrahnya 2 kali. Jumrah yang pertama 7 kali, tambah lagi 7 kali. Jumrah yang kedua lempar 7 kali, tambah lagi 7 kali. Jumrah Aqabah lempar lagi 7 kali, tambah lagi 7 kali. Kenapa double? Mengganti yang tanggal 11 yang enggak dilempar. Nah, maka tanggal 12-nya double. Kemudian tanggal 13 mereka lempar jumrah lagi. Normal seperti biasa. Nah, maka ini menunjukkan boleh tidak mabit di Mina, tidak bermalam di Mina kalau memang ada udzur. Termasuk udzur adalah apa? Memelihara unta-unta yang mereka bawa. Nah, sekarang alhamdulillah kita tidak ada yang bawa unta, sehingga kita bisa melempar jumrah tepat pada waktunya. Ribon? Oh, saya kira bertanya. 772. Wa Nabi Bakr radhiyallahu anhu qala, khatabana, telah mengkhutbai kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri, pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Al-hadis, hadis ini diringkas, hadis ini muttafaqun alaih. Khutbahnya di sini bukan khutbah Idul Adha ya. Karena pada waktu Nabi melakukan ibadah haji wada, beliau tidak mengadakan salat Idul Adha. Lam yusalli, Nabi tidak melakukan salat al-Id, salat Idul Adha, fi hajjatihi, pada waktu haji wada. Nah, karena itu berarti ceramahnya ini bukan ceramah karena salat Id,
tapi ceramah karena ceramah haji. Karena itu ringkasnya al-khutabul masyru'ah fil hajj, ceramah-ceramah yang disyariatkan pada waktu ibadah haji itu ada 4. Yang pertama adalah tanggal 7 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 8 tidak ada ceramah. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 10 tidak ada ceramah, tanggal 10 ada ceramah tadi. Kemudian tanggal 11 Dzulhijjah. Maka totalnya ada berapa? Ada 4 kali ceramah. Meskipun di sini ada khilafiyah di antara para ulama, tapi saya ringkaskan seperti itu. Tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Hadis berikutnya 773. Oh, ini saya salah nulis nih. Mohon maaf, saya salah nulis. Ini 11 ini mestinya apa? 12. Saya ulangi lagi nih. Tanggal 7 Dzulhijjah, kemudian 10, kemudian 8 tidak ada, kemudian 9 Dzulhijjah, kemudian tanggal 10 berdasarkan hadis yang kita baca tadi, kemudian tanggal 11 tidak ada, kemudian tanggal 12 Dzulhijjah. Itu ringkasnya. Kita tidak usah melihat perbedaan pendapat para ulama, tapi kita ringkas begitu. Hadis 773, wa an Sarra'a binti Nabhan radhiyallahu anha qalat, khatabana, telah berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumar ru'us, pada hari ru'us. Hari ru'us ini adalah tanggal 12 Dzulhijjah. Mohon maaf, saya berarti rancu sekarang ini. Rancu. Yaumar ru'us itu adalah tsani yauman nahar. Hari yang kedua setelah hari nahar. Berarti tanggal berapa? 11 Dzulhijjah. Ini disepakati para ulama bahwasanya yaumur ru'us adalah apa? Tanggal 11 Dzulhijjah. Faqala, lalu beliau mengatakan, alaysa hadza, bukankah ini awsata, paling bagusnya ayyamit tasyrik, hari-hari tasyrik? Al hadis rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Nah, maka catatan yang tadi juga saya ralat nih. Rancu bener ini. Ini 12, ini mestinya apa? 11. Sudah benar tulisan yang pertama. Mohon maaf ini karena tidak pernah khutbah pada waktu haji sehingga jadwalnya khutbah rancu. Tapi kita sebagai makmum nggak usah bingung karena nanti ada khutbah kita dengerin. Nanti kalau jadi khotib jadi harus menghafalkan jadwal-jadwal khutbah ini. Ini saya rancu karena kata-kata ausat nih, Pak. Ausat itu arti asalnya adalah tengah. Nah, ini yang menyebabkan saya rancu. Hari tasyrik kan 3 hari. 11, 12, 13. Tengahnya hari apa? 12. Ini yang bikin saya rancu tadi. Nah, di sini kata-kata ausat jangan diartikan tengah, tapi diartikan yang paling baik. Maka yang dimaksud yaumur ru'us ini adalah tanggal 11 Dzulhijjah. Karena dari 3 hari tasyrik yang paling baik adalah tanggal 11 Dzulhijjah. Maka ini dalil khutbah pada tanggal 11 Dzulhijjah. Hadis 774. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha, berkata kepada Aisyah, tawafuki, tawafmu bil baiti, di Ka'bah, wa bainas Safa wal Marwah, dan di antara Safa dan Marwah, yakfiki, sudah cukup bagi kamu, li hajjiki, untuk hajimu, wa umratiki, dan umrahmu. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis bicara tentang haji qiran. Haji qiran tawafnya cukup 1 kali, sa'inya cukup 1 kali, itu sudah mencukupi untuk haji dan umrah sekaligus. Karena hajinya adalah apa? Haji qiran, yaitu yang digabung antara haji dan umrahnya. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan? Monggo.